Oke. Baik, untuk hari ini saya akan menjelaskan dan kasih reminder ya, bagaimana sih nanti pelaksanaan ujian TA periode 2024-2 ini, gitu ya. Jadi untuk yang akan saya sampaikan itu pemaparan jadwal ujian, saya reminder lagi, dan bagaimana nanti tipsnya supaya teman-teman itu bisa mengikuti ujian hasil tepat waktu. Nah, setelah saya bahas nanti jadwal ujiannya, baru kita membahas bagaimana eh, gambaran penyusunan bab 4. Oke. Nah, jadwal ujian tugas akhir ya, saya reminder lagi bahwa ini kalender TA, teman-teman juga sudah pasti tahu posisi kita itu ada di bulan Maret. Ya, di bulan Maret tanggal 3 sampai 5 ini sudah kita sudah melakukan pendaftaran proposal ataupun ujian hasil periode 1. Ya. Nah, di tanggal 10 sampai 15 atau pekan ini adalah masa pelaksanaan proposal dan ujian hasil periode 1. Pelaksanaannya seperti apa? Sudah saya jelaskan bahwa pelaksanaannya adalah dosen penguji akan mereview dan menilai kira-kira berapa nilai untuk proposal teman-teman, bab 1, 2, 3 teman-teman. Ya, itu di pekan ini. Dan tanggal 10 sampai 15 itu dikasih waktu kita untuk mereview. Kemudian nanti tanggal 16 itu terakhir penguploadan nilai di Siska. Ya, jadi mungkin tanggal 16 ataupun 17 teman-teman itu bisa lihat nilainya. Catatan di periode ini, kalau misalnya nanti sampai tanggal 16, 17 maksimal, nilainya itu nggak muncul di Siska, baru teman-teman bisa menghubungi dosen pembimbing ataupun bisa ini ya, dosen penguji, sorry. Ya, karena ini kaitannya dengan dosen penguji. Bisa menghubungin prodi ataupun dosen pengujinya. Ya, kali aja lupa untuk menginput nilainya di Siska. Ya, karena ada kasus nih, prodi itu biasanya di hari Kamis sudah mereminder, jangan lupa ya Bapak, pengumpulan nilai maksimal tanggal sekian-sekian, tapi dosen tersebut lupa, akhirnya sampai waktunya habis dan itu belum terkoreksi ya. Jadi teman-teman tolong maksimal tanggal 17, kalau nilainya belum masuk, gitu kan, kalau nilainya belum keluar di Siska, teman-teman bisa tanyakan ke dosen penguji atau ke saya, Mbak Azra, boleh ya, atau ke prodi. Sampai sini paham? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bentar. Nah, tanggal 10 sampai 15 ini masa dosen penguji akan mereview ya proposal atau ujian hasil, teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya nilainya di bawah 70, tanggal 17 sampai 22 itu teman-teman dikasih kesempatan untuk merevisi nilai. Ya, melakukan revisi nilai atau pekan depan. Pekan depan teman-teman dapat nilainya di bawah 70 langsung melakukan revisi nilai. Bu, kalau di atas 70 bagaimana? Tetap melakukan revisi, tapi bukan revisi nilai ya, revisi naskah. Gitu. Karena nanti naskah yang sudah direvisi itu menjadi syarat pendaftaran ujian hasil. Begitu. Ya, oke. Sampai tanggal 22, nanti tanggal 24 itu mulai libur Ramadan ya. Libur Ramadan dan libur Idul Fitri. Kita masuk lagi itu di tanggal 14 April. Ya, jadi di bulan April tanggal 14 kita mulai masuk aktif lagi. Kemudian di bulan Mei ya, tanggal 26 sampai 28 ini teman-teman sudah harus siap daftar ujian proposal dan ujian hasil TA periode 2. Ya. Tapi saya harapkan sih teman-teman nanti di bulan Mei tanggal 26 sampai 28 ini teman-teman semuanya adalah ujian hasil ya. Kalau misalnya mentok-mentok
Bu, saya nggak bisa ujian proposal semester ini. Ya udah, ikut yang bulan Mei. Tapi ya gitu, kalian harus nambah 1 semester lagi. Ya, tapi harapan saya masih bisa terkejar di pekan ini. Kemudian teman-teman di bulan Mei itu sudah ikut ujian hasil. Ya, tanggal 26 sampai 28 Mei ujian hasil. Nanti di bulan Juni tanggal 2 sampai 7 pelaksanaan ujian proposal dan ujian hasil ya. Jadi ritmenya sama kayak pekan ini. Dosen penguji itu akan melihat cek naskah dan mereview. Kemudian nanti tanggal 16 sampai 18 itu ada pendaftaran sidang TA. Ya. Kemudian nanti di tanggal 30 sampai 12 Juli, 30 Juni sampai 12 Juli itu pelaksanaan sidang TA. Nah, di sidang TA ini baru teman-teman melakukan presentasi di depan dosen penguji dan dosen pembimbing. Oke? Jadi, sidang TA ini yang baru teman-teman melakukan presentasi. Dan presentasinya pun itu dijadwalkan secara langsung. Jadi, nggak ada online ya. Defaultnya adalah offline semua. Begitu. Tanggal 7 sampai 19 masa revisi dan yudisium. Ya. Nah, teman-teman, di sini untuk di bulan Juni itu untuk validasi sidang TA, ini BAAK ya yang memvalidasi. Nah, kalau BAAK itu misalnya ada satu dokumen yang nggak pas aja, itu nggak divalidasi. Jadi aturannya BAAK itu lebih ketat lagi. Makanya sekarang itu Mbak Faras coba untuk mendisiplinkan gitu ya. Jadi teman-teman proposal pulang dikit aja masih nggak bisa. Nah, karena apa? Mbak Faras nggak mau kita prodi dan di tim TA gitu ya, nggak mau nanti di sidang TA-nya teman-teman nggak divalidasi dokumennya oleh BAAK gitu ya. Jadi tolong sama-sama saling bisa diajak kerjasama gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, cukup. Ini adalah kalender akademik ya, teman-teman. Jadi saya himbau ingatkan lagi bahwa posisi kita itu di tanggal 10. Di tanggal 10 sampai 15 ini itu adalah masa dosen penguji mereview naskah proposal dan naskah hasil. Teman-teman di sini sudah mulai bikin draft penyusunan bab 4-nya. Ya, karena nanti tanggal 17 paling enggak sampai hari Kamis lah ya, teman-teman cek dan melakukan revisi. Paling enggak jangan lama-lama ya. Jadi tanggal 17 sampai 20 lah, meskipun waktunya sampai tanggal 22. Kenapa? Teman-teman harus ngebut lagi nih progres ke bab 4. Ya. Apalagi teman-teman di sini yang misalnya membuat aplikasi atau sistem. Ya. Nah, tanggal 24 sampai tanggal 14 April, ini kan, tanggal 12 April ya, ini kan libur Lebaran. Nah, tolong teman-teman yang membuat aplikasi, membuat sistem, itu masih fokus dengan proyeknya. Ya, usahakan setelah Lebaran nanti aplikasi atau sistem informasi yang memang kalian rancang, kalian bangun, itu sudah jadi. Sehingga nanti di pekan awal masuk ya, tanggal 14 sampai 19, ini paling enggak sudah jadi aplikasinya. Dan sudah siap untuk di testing. Begitu. Ya, karena misalnya di testing, kalian pakai di tanggal 21 sampai 26. Ya, kalian testing, kemudian nanti kan hasilnya sudah harus kalian susun ya di di akhir April atau awal Mei. Ya, jadi paling enggak tanggal 10 Mei ini kalian sudah menyelesaikan bab 4 keseluruhan, aplikasi sudah turun lapangan, kemudian sudah uji testing, pokoknya sudah jadi nih bab 4. Nah, nanti tanggal 12 sampai 17 Mei ini kalian sudah lengkap naskahnya sampai bab 5. Ya. Jadi ada spare waktu 1 minggu itu untuk uji plagiasi. Ya, uji plagiasi atau nanti kesempatan dosen pembimbing itu mengcek
naskah teman-teman, mulai dari bab 1 sampai bab terakhir. Tuh. Jadi saran saya, teman-teman, ketika misalnya di ujian proposal ini ada yang bilang, Bu, dosen pembimbing saya nggak ngerespon, dosen pembimbing saya cuek gitu ya. Nah, bisa jadi kemungkinannya adalah kalian mengumpulkan proposalnya itu waktu pekan-pekan hari-hari di mana teman-teman itu harusnya daftar. Ya, daftar ujian baru kalian memberikan progres bab 1 sampai bab 3 gitu ya. Nah, kebanyakan dosen itu males dikejar-kejar seperti itu. Ya, jadi tolong saran saya adalah tanggal 17 Mei ini terakhir teman-teman bisa memberikan progres bab 1 sampai bab 5 ke dosen pembimbing. Ya, meskipun dari progres Maret ini sampai nanti Mei, teman-teman tetap ya bimbingan seperti biasa, tapi progres fix, naskah fix itu kalian usahakan tanggal 17 Mei itu sudah kalian kirim ke dosen pembimbing. Nah, 1 minggu ini kesempatannya dosen pembimbing untuk ngecek ya, karena kita tahu dosen pembimbing itu nggak cuma 1-2 mahasiswa ya bimbingannya, tapi hampir 10 lebih. Dan beliau pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk cek kelayakan TA teman-teman. Begitu. Harapannya adalah semua dosen pembimbing membutuhkan waktu khusus ya dan waktu tenang untuk cek naskah supaya teman-teman itu nilainya nggak sampai di bawah 70 dan layak memang untuk ikut ujian TA. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas, teman-teman? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu nilai yang dimaksud itu nilai ujian proposalnya ya, Bu ya? Untuk yang mana nih, Said? Nilai yang harus di atas 70 tadi, Bu. Iya, nilai ujian proposal, kemudian nilai ujian hasil di atas 70. Nah, saya mau tanya, misalkan nilainya di atas 70 tapi tetap revisi, boleh, Bu? Atau lanjut ke bab 4 aja langsung? Semuanya itu harus revisi. Oh, paham, paham. Jadi nilai berapapun itu harus revisi ya. Karena gini, kalau misalnya kalian itu diberikan saran nih, misalnya nilainya Said 80 gitu kan, pasti ada catatan ya di rubriknya. Nah, itu kalian revisi aja sesuai arahan dosen pembimbing dan dosen penguji. Ya, nanti kalau misalnya sudah kalian revisi, kalian itu pasti dapat tanda tangan persetujuan revisi. Nah, surat itu nanti menjadi syarat kalian bisa ikut daftar ujian hasil. Nah, baik, Bu. Saya kan sebelumnya kan ganti dosen pembimbing ya. Nah, itu nanti yang tanda tangan di situ tuh dosen eh, pembimbing yang baru atau yang sebelumnya, Bu? Ya, yang baru tuh. Oh, yang baru. Oke, Bu. Uh-uh. Jadi setelah kamu di ACC untuk ganti dosen pembimbing, langsung prosesnya sama dosen yang baru, dosen pembimbing baru, ya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke. Juga teman-teman di sini ya, kayaknya di kelas weekend ini banyak yang ganti dosen pembimbing atau masih masih belum sempat ganti dosen pembimbing tapi mau gitu kan. Jadi segera aja dikonsultasikan dengan Prodi ya, dengan Bu Tiffany gimana kelanjutannya supaya teman-teman langsung ngebut ke progres gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, Arif? Assalamualaikum, Miss Angie. Mau nanya, Miss. Ini terkait apa kan? Aku kan udah dapet tanda tangan dari dosen penguji dan pembimbing buat surat apa tuh revisian proposal. Berarti aku tuh tinggal lanjut ke bab 4, bab 5 sampai nungguin timeline dari yang gelombang 2 seminar hasil ya, Miss. Iya, betul. Tapi kalau misalkan apa namanya, Miss, di sela-sela eh, lagi apa sebelum di sela-sela sekarang timeline lagi proposal, aku tetap boleh kan ngelanjutin buat apa bimbingan terus terkait bab 4 dan bab 5 buat seminar hasilnya itu. Ya haruslah. Oke, Kamu Miss, baik, makasih, Miss. kamu kamu sekarang bab 4 sudah sampai mana?
bab 4 ini sih masih ini sih Miss, lagi nginin proyekannya masih bingung-bingung, tapi insya Allah bisa Miss. Ya, nih banyak nih kasus yang kayak gini. Kemarin juga ada yang laporan ke saya. Eh, jadi mahasiswa itu mempermasalahkan status di Siska, gitu kan. Nah, padahal dosen pembimbingnya sudah bilang, udah nanti coba saya sampaikan ke prodi, tapi dia masih bingung dan akhirnya laporan ke saya nih. Nah, terus saya dikasih screenshotan. Ya, cuma pikiran saya gini, kalau dosen pembimbingnya itu sudah bilang, akan saya follow up dan sudah lanjutkan progres, ya udah lanjutkan progres aja gitu. Setelah saya tanya progres bab 4-mu sudah sampai mana? Baru nambah sedikit sih, Miss. Lah, gimana sih gitu kan? Jadi teman-teman itu yang nggak ujian proposal harusnya ngebut ya, karena waktunya sempit gitu untuk menyelesaikan TA-nya. Jadi kayak kayak anak itu tadi ya, dan saya nggak harapkan di teman-teman sekalian. Kalau kalian yang mau bikin produk gitu kan, perancangan produk, perancangan desain, nah itu segera dikebut gitu ya. Makanya kenapa saya wanti-wanti ini libur Lebaran kalian juga jangan libur ya, tetap tetap cicil itu aplikasinya gitu. Karena gini, anak bimbingan saya itu ada yang dia membuat sistem informasi tentang apa ya, sistem informasi penjualan kalau nggak salah di satu UMKM. Dan saya bilang, eh ya target target bulan ini adalah aplikasimu selesai karena kamu setelah Lebaran itu kesempatan untuk kamu cari data di UMKM tersebut karena kan banyak orang yang datang pasti ini ya. Habis Lebaran kan banyak yang datang lebih ramai. Nah, itu kesempatan kamu untuk cari data. Kayak gitu. Jadi teman-teman di sini juga harus perhatikan momen ya. Momen kalian itu di mana? Misalnya, Miss, saya bikin perancangan sarana prasarana di kantor gitu ya. Kemarin contoh di PT Sier gitu ya. Ya udah, sekarang bikin bikin aplikasimu dulu, mau website, mau aplikasi berbasis apa gitu ya. Tapi sebelum atau pekan Lebaran ini kamu harus kebut. Kalau bisa setelah Lebaran kantor itu kan mulai masuk nih di tanggal 14 ya, atau malah kurang dari itu. Nah, kalian mungkin bisa silaturahmi plus cari data gitu. Jadi langsung dikebut ya. Nanti April selesai, pokoknya April bab 4 harus selesai, bab 5 sorry, bulan 5 kalian harus selesai merevisi bab 1 sampai 5. Kayak gitu ya. Jadi jangan anggap masih ada hari besok gitu ya. Karena semester ini kepotong libur lebarannya lumayan banyak ya. Jadi tolong dimanfaatkan waktu dan cari momen yang pas. Begitu. Oke? Cukup? Nah, baik. Kalau cukup, saya next ya. Jadi itu untuk saya reminder jadwal ya. Teman-teman gini, nggak semua dosen pembimbing itu mau dirempongin ketika libur Lebaran. Ya, jadi tolong sekali, tolong banget ya. Teman-teman harus cari momennya. Misalnya di pekan-pekan ini kalian berprogres, diskusi aja sama dosen pembimbing gitu kan. Kemudian nanti tanyakan, Bapak, kalau misalnya di liburan em, sebelum Lebaran, saya akan membuat proyek seperti ini, tapi saya mau diskusi apakah diperkenankan gitu. Jadi izin dulu ya. Atau kira-kira Bapak mudik ya, takutnya pas mudik momen Lebaran itu kan udah momen keluarga ya. Jadi kira-kira mudiknya kapan? Teman-teman harus pahamin itu. Jangan sampai ketika momen Lebaran deket-deket misalnya takbiran nih, kalian apa namanya ngasih progres. Kalau ngasih progres mah nggak apa-apa ya, nggak dirempongin untuk cek gitu loh ya, atau tanya-tanya gitu. Takutnya kalau misalnya kalian tanya-tanya besok Lebaran keganggu, malah kalian yang dicuekin. Ya, bisa jadi itu nanti eh, kebawanya seterusnya. Ini mahasiswa ini paham nggak sih besok Lebaran gitu kan? Jadi tolong teman-teman bisa dikomunikasikan dengan baik ya. Jadi ada 2 minggu perkuliahan ini, teman-teman bisa tanyakan, Bapak nanti sebelum Lebaran saya bisa diskusi Bapak sampai tanggal berapa ya? Gitu. Ya, jadi biar teman-teman menghargai waktu
dosen pembimbing juga, dan kalian juga bisa memanajemen waktunya sendiri nih. Kira-kira saya mau selesai di tanggal berapa, begitu. Cukup bisa dipahami ya, teman-teman? Sebelum ada laporan yang tiba-tiba japri, Bu, dosen pembimbing saya nggak respon, Bu, ini begini gitu ya. Jadi tolong itu didiskusikan kembali dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, oke. Kalau seperti itu, saya lanjutkan ya untuk penjelasan bab 4, ini implementasi dan evaluasi. Jadi, saya anggap statusnya teman-teman baik yang sudah ujian proposal maupun yang mau ujian hasil adalah sama. Di mana teman-teman mulai dari hari ini atau besok ya, sudah mulai menyusun bab 4 tentang bab implementasi dan evaluasi. Nah, di sini kalau sependek saya tahu ya, kajian penelitian mahasiswa STTNF itu, apalagi mahasiswa TI, rata-rata itu by product. Ya, jadi tentang perancangan produk. Di mana tujuannya adalah menganalisis kebutuhan produk IT untuk mendukung kinerja organisasi, institusi yang lebih efektif dan efisien. Ya, jadi bagaimana perancangan produk ini nantinya akan diaplikasikan ke salah satu atau salah dua organisasi atau institusi yang memang sudah kalian angkat, ya. Nah, di sini ada yang non perancangan produk, yang nggak merancang produk, ada? Mungkin bisa raise hand. Penelitiannya yang Hafiz tentang apa? Penelitian Hafiz tentang apa? Saya analisis saham pakai genetik algoritma, Bu. Oke. Berarti kan nggak merancang produk ya? Enggak, Dosen hanya pembimbing skrip nggak? Vario. Oh, oke. Berarti kan butuh responden nggak? Tidak, Bu. Berarti by data. Analisis Betul, data. betul. Dari kalkulasi evaluasi Berapa bulan yang diambil? dari 2020 sampai 2024. Tapi kayaknya sih saya mau nambah lagi, Bu. Dilihat trennya nggak datanya? Enggak sih, Bu. Pure apa namanya? Hanya prediksi harga sahamnya aja sama eksperimen model dari genetik algoritmanya doang. Mungkin kalau penelitian yang kayak Hafiz gini ya, jadi teman-teman yang nggak butuh responden, nggak butuh informan, tapi memang data. Jadi harus ini juga ya, maksudnya meluangkan waktu untuk ngecekin data satu-satu, pasti datanya ribuan gitu kan. Apalagi kalau ambil beberapa tahun. Ya, jadi tolong nanti Hafiz juga bisa memaksimalkan waktunya ya, Hafiz ya. Kamu mau ambil datanya di tahun berapa, di apa namanya, kira-kira kamu itu bisa mengolah datanya di pekan-pekan keberapa? Soalnya ini kan kepotong libur Lebaran, ya. Eh Satu udah jadi sih, Bu. Jadi aman. Oh ya, oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti memang udah progresnya udah jauh, ya. Oke. Ini rancang bangun. Rancang bangun itu masih membuat produk ya, Fajar. Gitu. Jadi memang tujuan akhirnya ada produk, ada aplikasi, ada sistem informasi atau yang lainnya, atau website, ya seperti itu. Ya. Ada lagi yang penelitiannya non perancangan produk? Ada yang butuh informan atau butuh responden? Nah, mungkin ada ya. Jadi nanti teman-teman tolong disesuaikan waktunya, begitu. Nah, oke. Nah, ya, Nelan. Baik Ibu, mohon izin bertanya. Mm-mm. Saya kan judul tugas akhirnya itu ini ya Bu, apa lebih ke aplikasi. Nah, terus studi kasusnya di
bagian pegawai di Nurul Fikri Academy. Nah, itu tuh saya buat manfaatnya itu buat ke masyarakat umum juga. Kalau kayak gitu, itu butuh responden dari masyarakat luar nggak, Bu? Maksudnya di luar dari pegawai gitu, Bu? Atau gimana, Bu? Enggak deh, Nelan. Jadi memang objeknya karena pegawai di NF ya udah, objeknya kamu respondennya ya hanya pegawai NF aja gitu. Oh, baik, Bu. Heeh. Berarti lebih di lingkungan studi kasusnya ya, Bu? Mm-mm. Iya, Ya, baik. kalau untuk cari sampel. Jadi maksudnya gini, pikirannya adalah gini, kamu cari masalah, ada masalah di bagian kepegawaian di NF. Nah, kamu cek ya di NF itu status pegawai itu menurut saya ya ada beberapa. Jadi ada em, sebentar, ada dosen, kemudian ada supporting kayak gitu loh, ya. Kalau bahasanya NF apa ya Mbak Azra ya? Kalau status pegawai itu. Pegawai tetap dan kontrak sih. Nah, ada pegawai kontrak, ada pegawai tetap. Nah, nanti ada dosen tetap, ada dosen freelance, misalnya gitu ya, dosen luar biasa, dosen IDN, dosen yayasan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, Nelan ini tujuannya kemana? Kemana dulu? Ya, jadi kalau pegawai itu misalnya gini, pegawai yayasan, misalnya kayak Mbak Azra ini masuknya di pegawai yayasan, gitu ya. Terus kemudian saya masuknya ke dosen yang NIDN, nah itu kan juga beda. Nah makanya kenapa nanti di spesifikan di Nelan, kamu itu tujuannya ke pegawai yang seperti apa, gitu. Berarti lebih difokuskan lagi ya, Bu? Menurut saya gitu. Makanya Oke. tujuan kamu penelitiannya kemana? Karena gini, eh, semua pegawai. Nah, pegawai itu kan ada support non support ya. Support itu kan misalnya BAK, apa ya namanya tuh teknis, teknis bukan teknisi juga sih. Apa ya kalau saya bilang supporting gitu ya, bagian BAK, LPPM, kemudian LPMI. Kemudian LTSI, nah itu kan bagian supporting. Terus kalau misalnya bagian akademik ya dosen. Nah seperti itu. Nah ini Nelan tujuannya kemana? Ya karena ada banyak kriteria pegawai yang ada di NF gitu. Coba nanti ditanya ya ke dosen pembimbing atau nanti kamu tanya aja sih ke dosen pembimbingnya. Pak kira-kira nanti dosen saya ambil yang bagian mana ya? Oh khusus dosen. Dosen berarti nanti kamu minta di bagian pegawaian, saya mau butuh datanya dosen, saya butuh dosen yang stay gitu ya, ada berapa banyak, saya butuh asdos, nah itu juga ya, saya butuh dosen yayasan, nah kayak gitu ya. Udah belum, sudah sampai ke situ belum Nela? Kalau sampai ke situ belum sih, Bu. Cuman saya nge-skip bagian ininya, Bu. Jadi yang bagian wawancara sama observasinya saya skip. Jadi lanjut ngerancang ke bagian ini, Bu. Ke apa namanya? UAT sama activity diagram gitu. Nah, judulnya apa sih? Perancangan berbasis web, Bu. Tapi kepegawaian. Judul lengkapnya ini, Bu. Pengembangan aplikasi perancangan keuangan berbasis web, studi kasus Nurul Fikri Academy. Nah, kalau perancangan keuangan, nah ini berarti kamu kan fokus di keuangan, ya kan? Mm. Heeh. Jadi emang kamu butuhnya orang-orang keuangan atau memang semua semua pegawai pegawai DNF ya yang misalnya oh ini nanti permasalahannya adalah gaji atau apa. Nah, itu kan juga juga kaitannya di situ ya. Begitu. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Bu, saya skip ini wawancaranya saya skip ini. Nah, menurut saya sih nggak usah di skip ya ketika itu memang dibutuhkan untuk desainnya. Mungkin kamu itu bisa wawancaranya dengan bagian kepegawaian begitu. Kepegawaian kan yang tahu nih bagian
apa namanya untuk mendistribusikan gaji itu seperti apa, kendalanya di mana? Begitu, Nelan. Oh, aplikasinya lebih ke ini, Bu, ke manajemen ini, Bu, kayak investasi dan darurat sama dana pensiun. Jadi lebih ke personalnya, Bu. Heeh, Nah, heeh, heeh. Ya, boleh, boleh ke apa namanya? Misalnya ya nih, kamu tujukan ke kepegawaian ya. Kepegawaian kan yang tahu nih, yang ngurusin dana investasi atau dana pensiun gitu ya. mm, Nah, tapi kamu juga mungkin bisa wawancara ke pegawainya. Salah satu atau salah dua ya. Jadi gimana sih emang apakah selama ini tuh ada sistemnya yang menjembatani program tersebut gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya kamu butuh apa namanya? Sistemnya udah jadi nih. Nah, kamu coba texting ke beliau-beliaunya gitu. Apakah nanti dari sisi usernya itu sudah oke atau masih belum, gitu kan? ya betul, Bu. Mm-mm. Jadi Be- Langsung testing berarti boleh, Bu, sekalian misalnya saya udah jadi aplikasinya kan ya, Bu. Nah, berarti langsung bawa aplikasinya terus wawancara sama langsung UAT-nya gitu, Bu, testingnya gitu. Itu boleh juga. kalau semua tahapannya udah dilalui, boleh-boleh aja sih, Oh ya, baik. gitu. Jadi Kalau minimal respondennya itu penulis yang tentuin atau ada kriteria khususnya, Bu? nah, harusnya sih ada kriterianya ya, Nelan ya. Jadi, Nah, dan teman-teman semua, dalam penentuan sampel itu sebenarnya ada ya. Dia adalah teknik pengambilan sampel. Nanti kamu tuh penelitiannya pakai teknik apa? Purposive kah? Simple random sampling kah? Cluster sampling kah? Gitu. Nah, saya belum menjelaskan itu mungkin di beberapa pertemuan ke depan ya. Mungkin habis Lebaran gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau baca-baca, boleh teknik pengambilan sampelnya yang mana. Nah, kalau misalnya memang saya itu Bu, seluruh seluruh pegawai di NF. Nah, itu berarti kan kamu punya desain sampelnya kan, punya data populasimu tuh berapa. Nah, kalau misalnya kamu tuh populasinya sudah ketemu, kamu bisa tentukan kira-kira berapa ya sampel yang pas untuk saya ambil gitu. Eh, apa namanya? Kalau misalnya sampelnya itu cukup kecil, populasinya kecil, misalnya di bawah 50, berarti itu ambil aja semuanya. Nah, kalau ambil semuanya berarti masuknya ke total sampling. Tapi kalau misalnya Bu ada 100 lebih Bu dengan kriteria begini 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 gitu. Ya udah, kamu ambil salah satu teknik pengambilan sampel. Nah, itu kamu mau pakai apa? Mau pakai Profin, mau pakai Elemental, terus pakai yang eh, lain-lain boleh. Tapi teman-teman ingat ya, kalau menentukan teknik pengambilan sampel bisa nanti ditambahkan di bab 3 gitu ya. Misalnya di bab 3 penyebaran kuesioner. Nah, kalian jelaskan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan apa? Misalnya purposive sampling. Nah, kata pakar purposive sampling itu apa? Gitu. Nah, rumusnya rumusnya harus dicari dari penelitian terdahulu juga untuk menentukan sampelnya itu ada berapa gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ditanya ini, kira-kira kamu menggunakan teknik pengambilan sampelnya apa? Nah, teman-teman bisa jelaskan. Di bab 3 sudah saya tuliskan teknik pengambilan sampel saya itu begini, begini, begini. Alasannya begini, begini, begini. Kemudian dari sekian banyak pegawai, saya hanya memilih ini dengan dasarnya itu rumus ini. Kayak gitu. Jadi dikembalikan lagi by pakarnya apa. Gitu. Ya. baik, Bu. Terima kasih banyak. Kebayang ya, Nelan dan teman-teman ya, untuk Kebayang, Bu. pengambilan sampel nanti. Tapi kalau misalnya gini, Nelan, dari dosen pembimbingmu, udah jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah, itu juga harus, menurut saya ya, juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya, berapa Pak? Ya udah kira-kira 5. Waduh, Bapak ada dasarnya nggak? Referensinya nggak? Gitu. Supaya nanti, apa namanya, penelitian itu kuat. Ya. Nah ya, Bu, kemarin tuh udah ada diskusi juga sama dosen pembimbing. Beliau tuh bilang kalau 3 juga boleh katanya gitu. Cuman masih agak ragu gitu, Bu. Takutnya Iya, gitu. betul. Karena gini,
ini keinget banget 2 semester lalu gitu kan, waktu kita diskusi dengan dosen pembimbing, semua dosen pembimbing ya. Jadi ketika lingkupnya itu cukup bisa dijangkau, 3-4 orang itu agak gimana ya, kurang lah effortnya ya untuk penelitian begitu. Jadi kalau bisa sih sebanyaknya begitu. Nah, sebanyaknya itu berapa ya? Kalau saya sih ambilnya di teknik pengambilan sampelnya ya, kayak gitu. Kalau misalnya hanya 3-4, nanti dasarnya apa ya? Begitu. Karena anak bimbing saya sendiri pun waktu itu bikin sistem kan, terus presensi, sistem presensi. Berapa populasinya? 35, ya udah ambil semua aja. Nah, diambil semua pun itu ternyata nggak semua populasi berkenan untuk mengisi. Yang mengisi itu hanya sekitar 20-an lah ya. Apa kurang dari 20? Ya udah, yang itu yang diolah. Kan nggak apa-apa. Yang penting adalah kita coba untuk mengambil semua populasinya gitu. Nah, kalau kamu misalnya kok cari 3, kok 3 ya? 3 ini ambil pegawai yang statusnya seperti apa? Nah, itu juga harus dikuatkan nih Nelan, ya. Bisa kamu tulis sampelnya 3, di batasan masalah kamu tulis pengambilan sampel itu dari bagian apa gitu. Jadi memang penelitianmu menurut saya ya, kan penelitian kita itu nggak berhenti di kita aja, tapi nanti untuk adik-adik tingkat kita, kemudian nanti untuk apa namanya penelitian lain yang mungkin di luar NF ya pasti baca kan. Nah, usahakan apa yang sudah kita tulis itu menambah pengetahuan baru gitu loh bagi penerusnya kita ya. Jadi menurut saya itu sih Nelan, jadi harus dikuatkan ya, apapun semua yang kalian tulis di TA itu harus ada kata pakarnya seperti apa gitu. Baik Bu, terima Ya, kasih banyak. cukup dipahami ya, nanti bisa didiskusikan lagi dengan dosen pembimbingnya. Nanti Baik kamu, Ibu. tapi kamu jangan bilang gini Nel, iya katanya dosen TA saya apa TA Bu Enci kayak gini, terus kamu kayak gini gitu ya. Oh enggak Bu, aman Bu. Ya, saya sudah berkali-kali nih jadi korban, apalagi waktu itu korbannya sama Pak Lukman langsung juga, nah gitu kan. Nah, cuma saran saya adalah tetap semua keputusan itu ada di tangan peneliti ya. Jadi kamu mau pakai pendapat saya boleh, mau pakai pendapat dosen pembimbing boleh. Toh yang ujian kan kalian, yang ditanyain kan kalian ya. Saya mau ngasih saran-saran aja gitu kan? Gitu. Oke? Ya. Oke Bu, baik Bu. Nah, oke. Eh, saya coba next ya. Nah, bab 4 ini nanti teman-teman perlu dipahami, isinya adalah di laporan bab 4 ini dituliskan apa adanya ya, sesuai dengan data penelitian yang diperoleh. Jadi memang dibutuhkan sikap ilmiah peneliti, terbuka dan objektif. Jadi ketika teman-teman itu menyusun bab 4, segala hasil yang kalian peroleh itu tuliskan. Jadi dalam penelitian itu nggak ada yang salah, ya. Asal metode penelitian itu dilakukan step by step, gitu, sesuai dengan alur atau tahapan penelitiannya. Bu, saya UAT tapi ada yang nggak berhasil, gimana? Ya nggak apa-apa dong. Kalau ada waktu, silahkan dibenahin. Kalau nggak ada waktu, tulis aja apa adanya. Ya, hitungannya itu adalah temuan di penelitian kalian. Nah, temuan ini bisa kalian sarankan ke penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya bisa membuat fitur ini dengan software apa, dengan framework apa, gitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Semuanya bisa apa namanya dituliskan dengan detail. Kemudian urutan tulisan bab 4 ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ya. Jadi nggak ada aturan pakemnya. Bu, bab 4.1 harus apa, 4.2 harus apa, nggak ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan peneliti aja. Beda dengan bab 1 sampai 3. Kalau bab 1 sampai 3 kan saya sarankan kalian sesuaikan dengan rubrik penilaian ya. Nah, kalau di bab 4 ini nggak ada. Jadi rubrik penilaiannya nanti kita cek ya bersama di rubrik penilaian itu isinya apa. Nah, di bab 4 silakan dituliskan apa adanya aja
Wait, kalau saran saya di bab 4 itu teman-teman bikin draft subbabnya dulu. Misalnya, sesuaikan dengan tahapan penelitian teman-teman. Misalnya, saya untuk datanya tahap awal itu wawancara. Ya udah, tuliskan aja 4.1 hasil wawancara atau empathize gitu ya. Misalnya pakai metode design thinking kan gitu. Nah, hasil wawancaranya bagaimana? Berapa banyak respondennya? Berapa banyak informasinya yang dipakai? Data demografisnya itu tuliskan di situ. 4.2 tahapan kedua apa? 4.3 tahapan ketiga apa? Nah, itu sesuaikan dengan tahapan penelitian kalian. Bikin draftnya dulu. Ya, kalau misalnya nanti tiba-tiba dosen pembimbing bilang, selipin dong subbab di bab 4 tentang apa gitu kan. Nah, tinggal nyelipin aja. Ya, tinggal masukkan aja. Tapi yang terpenting di pekan ini, teman-teman sudah bikin draft penyusunan bab 4 nanti akan saya isi apa saja. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Aman? Oke, ya. Karena kalau TA begini tuh gampang banget dijelasin, teorinya gampang, tapi kalau misalnya untuk diaplikasiin itu agak-agak males gimana ya gitu kan? Ya. Kemudian di bab 4 ini teman-teman juga harus ingat bahwa bab 4 itu ditujukan untuk menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian atau hipotesis penelitian. Ya, jadi kalau misalnya kita tarik garis, bab 1 itu untuk menguraikan permasalahan yang akan kita angkat. Ada permasalahan apa di objek tersebut? Solusinya akan kita pakai seperti apa? Makanya sampai ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Ya kan? Kemudian tujuan manfaat juga ada di bab 1. Nah, bab 2 itu pendefinisian variabel-variabel yang kita pakai. Kita memakai variabel apa saja? Oh, perancangan produk. Perancangan produk itu apa? Oh, framework Laravel. Framework Laravel itu apa? Oh, saya mau pakai apa namanya? Penelitiannya di objek UMKMA gitu. UMKMA itu apa? Nah, semua didefinisikan di bab 2. Nah, bab 3 itu metode penelitian ya. Kita mau menyelesaikan permasalahan ini itu menggunakan cara apa? Ya. Oh, ada metodenya tersendiri. Saya memakai pendekatan PISES. Saya mau menggunakan pendekatan web qual misalnya gitu. Saya mau menggunakan UI UX. Nah, itu caranya seperti apa? Nah, baru bab 4 itu jawabannya. Jawaban dari cara-cara yang memang sudah kalian tuliskan, rencanakan di bab 3. Ya. Nah, itu untuk menjawab rumusan masalah 1, itu apa saja ya? Dijawab dengan cara apa? Hasilnya seperti apa? Itu uraikan di bab 4. Makanya kenapa di uraian bab 4 itu harus dituliskan dengan detail setiap hasilnya. Ya, jadi di bab 4 nanti full of screenshot data, tabel, gambar, itu banyak. Ya. Dan itu harus didetailkan. Nah, Bu, apakah di bab 4 nanti isinya gambar doang? Enggak dong. Ya, harus dikata-katain atau dijelaskan dalam paragraf. Oke. Sampai sini kebayang ya, teman-teman ya. Nah, di bab 4 juga itu kan nanti ada hasil implementasi dan evaluasi ya. Jadi baiknya memang dikaitkan dengan teori atau penelitian terdahulu. Supaya apa? Komunikasi ilmiah itu bisa terjalin. Jadi jangan anggap untuk citasi hanya ada di bab 1, 2, 3. Enggak. Bab 4 itu harus dicantumkan citasi juga. Yang enggak ada citasinya bab berapa, Bu? Bab 5 dan abstrak. Bab 5 kalau ada citasinya malah salah. Abstrak apalagi? Ya, jadi bab 1, 2, 3, 4 harus ada citasinya. Mungkin meskipun di bab 4 itu enggak banyak ya. Mungkin ada 1 atau 2. Begitu. Terus kalau misalnya saya menyusun bab 4, sudah bikin draftnya, ya sub-sub apa saja. Nah, teman-teman ingat, nanti penjelasan dalam bab 4 itu ada rancangan penelitian, ya, jelaskan secara detail. Mau cara kerja, arsitektur sistem, flowchart, dan sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian.
Kemudian, Bu, saya mau bikin prototype. Itu juga harus dijelaskan dengan detail. Kemudian, apa namanya? Wait. Prototype, kemudian hasil penelitian ya, itu diuraikan dengan kasih bukti olahan. Mau screenshot, boleh. Nah, kalau kalian nyantumin screenshot, berarti kan ada judul gambar ya. Nah, itu jangan lupa penamaan judulnya sesuaikan dengan pedoman TA. Kemudian selain screenshot, bisa tabel maupun grafik. Ya, itu juga uraikan dalam paragraf. Kemudian evaluasi dituliskan secara mendalam terhadap data hasil pengujian, dan di evaluasi ini biasanya bisa dikaitkan dengan penelitian terdahulu atau ada citasinya. Begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Nah, teman-teman nanti penyusunan bab 4 ya, kira-kira aja. Yang saya sarankan untuk awal bisa sesuaikan dengan tahapan penelitian. Jadi misalnya tahapan penelitian kalian bikin ini ya, ada mendeskripsikan masalah, analisis masalah, literatur, pengumpulan data. Nah, ini kan sebenarnya sebagian besar sudah dilakukan dan dituliskan di bab 1 sampai 3. Nah, nanti metode pengembangannya ada kebutuhan, analisis identifikasi masalah, untuk perancangan desainnya, ya ada usability test, ada mock-up, atau ada yang lain-lain. Nah, ini nih metode pengembangan ini yang lebih banyak dibahas di bab 4. Gitu. Jadi saran saya bikin aja draftnya, subbabnya itu ini, langsung di metode pengembangan. Ya. Kalau misalnya kalian bingung, Bu, di bab 4 apa ya yang harus dimulai? Nah, itu. Kalian bikin subbabnya dulu. Ya. Nah, ini juga ada tahapan penelitian ya. Kalian bebas mau pilih yang mana dan sesuaikan dengan tahapan penelitian masing-masing. Nah, kemudian juga tuliskan data demografisnya ya, teman-teman. Data demografis itu apa? Biasanya data identitas responden, gitu. Kira-kira responden dari yang kita peroleh itu usianya dari range berapa sampai berapa? Ada berapa orang? Jenis kelamin ya, perempuan, laki-laki, status pendidikan, mau misalnya SMA, S1 atau S2, S3 gitu ya. Status pekerjaan, pegawai negeri, pegawai swasta atau ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, Bu, data demografis ini acuannya gimana? Idealnya adalah kalian mengacu ke penelitian terdahulu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin sendiri ya nggak apa-apa, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya, Bu, saya perancangan sistem kepegawaian nih, gitu ya. Nah, tuliskan kalau nama kan pasti dirahasiakan ya. Mungkin nama inisial aja, kemudian usianya. Nah, kira-kira usia dia itu mendekati pensiun nggak? Nah, itu kalian kan pakai range ya. Terus jenis kelamin, mau perempuan, mau ini. Terus status kepegawaian, pegawai honorer atau pegawai tetap. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Nah, jangan lupa kalau sudah menggambarkan ya, bisa gambar, grafik, ataupun tabel, terus dikata-katain atau diuraikan dalam paragraf. Nah, di sini misalnya nih, ya, penjelasan tentang usia, kalian tulis aja. Pada gambar 4.2, penulis mengelompokkan usia responden jadi 8 kelompok. Gitu. Jadi, judul gambar dan judul tabel itu harus disebutkan dalam uraian paragraf. Begitu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Suara saya masih aman nggak ya? Cukup bisa, Bu. Iya. Aman ya? Oke. Nah, data demografis ini memang harus ada ya. Kalau misalnya gini, Bu, saya informannya hanya 3. Nah, di sini data demografisnya berarti kalian tuliskan aja siapa yang jadi informannya. Misalnya,
Kalau nama kan cukup riskan ya. Statusnya dia aja, misalnya sebagai manajer, kemudian bagian staff. Nah, tugas tanggung jawabnya apa gitu ya. Itu bisa dituliskan. Dan pokoknya karena kan sifat penelitian itu terbuka ya. Jadi apa adanya. Dokumen data apa adanya itu tuliskan. Begitu. Nah, oke. Itu data demografis. Kemudian, Bu, saya ada data hasil wawancara nih, gimana? Ya udah, data hasil wawancara silakan juga dimasukkan ke dalam paragrafnya, gitu ya. Ini ada contoh nih. Jadi kalau di sini, misalnya ya, yang saya bold kuning itu kan hasil wawancaranya. Nah, di sini kalian tuliskan, misalnya, hal ini diungkapkan oleh Hikmah Aulia Putri. Ini kan nama informannya. Nah, kalian pastikan informan itu berkenan nggak namanya dicantumkan. Kalau misalnya, Bu, dia nggak berkenan, jadi samarkan aja jadi si A gitu ya, atau HAP itu bisa ya, tanggal berapa. Nah, dia jawabannya seperti apa. Terus misalnya ada yang tanya, Bu, kalau misalnya data hasil wawancara itu dituliskan dalam transkrip gimana? Boleh ya, tuliskan data transkrip penelitian, kemudian nanti taruh di lampiran. Nah, jawaban-jawaban kunci yang sesuai dengan analisis data kalian itu masukkan di pembahasan bab 4. Misalnya, kalian mau wawancarain kebutuhan sistem. Kira-kira fitur apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, gitu ya. Nah, kalian cari jawaban di transkrip tersebut. Jawaban-jawaban kunci itu masukkan ke dalam bab 4. Ya, tapi transkrip tetap dilampirkan di bagian lampiran TA. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Cukup aman ya? Nah, oke. Bentar. Ini untuk data wawancara ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman melakukan analisis sistem ya, hasilnya seperti apa tulis. Jangan lupa misalnya di sini ada tabel harusnya tabel 3 titik sekian gitu ya. Nah, nanti di paragrafnya tulis dalam user story yang diuraikan oleh peneliti pada tabel 3 titik sekian. Tapi ini tabel 2 misalnya ya. Di tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pengguna ingin bla 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 gitu. Ya, jadi semua tabel, semua gambar harus disebutkan dalam paragraf. Ya, pun use case diagram juga. Kemudian ini apa namanya? Activity diagram ya. Jadi setiap gambar, setiap tabel harus dikata-katain. Mockup ya, kemudian prototype boleh. Nah, ini hasil analisisnya ya. Dia pakai pengujiannya pakai SUS, itu juga hasilnya bagaimana. Bu, saya misalnya nih penelitiannya siapa tadi ya? Dia meneliti saham tadi. Hafiz ya, kalau nggak salah. Nah, Hafiz meneliti tentang saham, Bu. Datanya cukup banyak. Gimana ya? Menurut saya sih, datanya tetap aja dicetak gitu kan. Nanti dimasukkan ke dalam lampiran. Begitu. Nah, untuk analisisnya ya udah data matangnya aja. Data mentahnya tetap ditaruh di lampiran. Gitu. Ya, jadi jangan data mentahnya yang ditaruh di sini di bab 4. Kalau misalnya ada yang bilang gini, Bu, saya perhitungannya pakai SPSS atau pakai analisis statistik, ya data perhitungannya nanti yang ditaruh di bab 4. Data mentahnya taruh aja di lampiran. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada evaluasi. Nah, di sini saya kasih contoh. Jadi di bab 4 itu kan ada evaluasi. Di sini saya menemukan bahwa bab 4 misalnya hasilnya ya, hasil dari perhitungan SUS itu dengan skornya 75. Ini artinya apa? Gitu kan, kategori grade B, kemudian tingkat penerimaannya acceptable, kemudian desainnya hasilnya adjektif ya. Atau hasilnya adjektif dikategorikan sebagai excellent. Nah, hasil ini itu serupa dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh
Nah, baru citasi. Tuh. Ini lebih baik kalau misalnya hasil penelitian yang disitasi di poin 31 itu apa? Kalian bisa jelaskan. Ya. Itu cara untuk mensitasi. Bisa di bagian hasil, bisa di bagian evaluasi. Gitu. Nah, Bu, kalau misalnya saya pakai penelitian yang ada di penelitian terdahulu, gimana? Boleh, boleh banget. Ya. Kalau bisa kalian itu cari satu reference, tapi bisa dipakai di beberapa bab. Ya. Jadi misalnya penelitian terkait kalian pakai di latar belakang, boleh. Bab 2, boleh. Bab 1, 2, kemudian bab 4. Itu boleh. Ya, asal kalian bisa merangkainya. Jadi nggak usah cari penelitian terdahulu lagi. Ya, jadi manfaatkan yang sudah ada. Utamanya yang memang kalau TA itu minim preferensinya 15 ya. Jadi ya udah pakai yang di 15 itu atau sekitar 17 atau sampai 20 ya. Ya udah yang ada itu aja. Itu daripada nanti kalian boleh sih cari referensi lagi, tapi kalau waktunya ada ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Ya, Nelan? Baik Bu, mohon izin bertanya yang di slide tadi, itu berarti nilai yang diperoleh tuh, kayak misalnya yang tadi grade B itu harus disesuaikan sama yang apa namanya itu penelitian terdahulu ya Bu? Kalau nilai grade B-nya itu artinya apa gitu ya Bu? Enggak. Jadi kalau ini, gini, dari hasil penelitian ini, itu kan poinnya, skornya 75, ya kan? 75 ini kan masuk grade-nya grade B, gitu. Nah, hasil ini dia menguraikan hasilnya. Di grade B, kemudian adjektifnya excellent, acceptable-nya acceptable, gitu. Nah, hasil penelitian ini tuh sama penelitian sebelumnya. Yang penelitian sebelumnya itu melakukan pengujian sistemnya menggunakan SIS juga. Mungkin saya nggak tahu ya skornya apakah sama atau berbeda. Tapi masuk ke kategori B, kemudian acceptable dan excellence juga. Gitu. Jadi istilahnya, oh hasil kita itu sama loh, sama kayak penelitian terdahulu. Nah, kayak gitu. Jadi lebih kuat hasil penelitian kita. Kayak gitu, Nelan. Oke, baik Bu. Nah, kalau misalnya gini, ada pertanyaan, Bu, kalau poin saya ternyata skor SIS-nya di 20. Saya 20 kan berarti grade F. Kemudian adjektifnya most imaginable. Sorry. Worst imaginable dan non acceptable. Gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Kan memang hasil temuannya seperti itu. Gitu. Nah, untuk pensitasiannya bagaimana? Ya udah, tulis aja. Hasilnya itu seperti ini. Nah, mungkin ada penelitian yang membahas SIS, tapi hasilnya juga dapat grade-nya kecil, boleh ditambahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman itu menemukan, Bu, penelitian terdahulu saya grade-nya tinggi-tinggi, ya udah, kamu bisa tuliskan hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh baru citasi ya, hasilnya seperti apa. Nah, kalian bisa analisis, kenapa sih kok sampai sistem kalian itu nggak diterima di objek tersebut? Misalnya, ternyata apa namanya daya tangkap usernya itu masih kurang awam dengan teknologi. Nah, seperti itu ya. Mungkin juga mereka tidak memahami bahasa-bahasa yang dipakai oleh peneliti dalam menentukan nama fitur, nama menu, nama aplikasi. Nah, itu kan juga bisa jadi analisis. Ya, jadi nggak ada yang salah, teman-teman. Ya, sampai sini ada pandangan ya, sudah? Ya, Raka? Halo, suara saya ada nggak? Ada kok. Oke. Mau nanya, jadi kan semisal ya, pas lagi di testing itu dapat grade-nya di bawah, misalkan E atau enggak bad gitu ya Bu ya. Terus misalkan aku coba masih nggak ulik lagi dan akhirnya hasilnya tiba-tiba jadi A atau enggak excellent gitu. Itu bakalan boleh ditulis juga nggak sih dalam naskah ya?
pada pengujian sebelumnya dapat nilai ini, tapi setelah peneliti itu yaitu saya sendiri, saya ubah dan saya perbaiki dapat nilai segini tuh bisa nggak sih gitu? Boleh, berarti kan nanti ada pengujian pretest dan post-test gitu loh. Ya, jadi pengujian sebelum dilakukan apa ya, gitu itu bahasanya, dilakukan perubahan sistem atau gimana. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ya gitu, Raka. Kalau misalnya hasil analisismu seperti itu, sesuaikan lagi ke rumusan masalah. Berarti rumusan masalahmu di poin 1 bilang berapa hasil pengujian ya di awal sebelum dilakukan apa namanya perubahan sistem gitu. Soalnya nanti itu terjawab ya. Jadi analisismu itu pas sama rumusan masalahmu, kemudian nanti di kesimpulan kamu jawab, oh berarti sebelum diberikan apa namanya perubahan sistem, usernya itu loh masih belum paham. Nah, setelah diberikan perubahan sistem lebih paham dan lebih mudah. Kemudian ada kok apa namanya? Mungkin teman-teman yang lebih tahu ya berapa kecepatan user itu bisa menggunakan aplikasi kita kan ada ya. Ada kan ya penilaian gitu ya. Jadi misalnya sebelumnya misalnya saya nggak terlalu awam nih dengan sistem ini, dicoba pertama kali, oh, kok gini ya, saya susah pakai. Berarti kan kecepatan untuk kliknya itu kan kedetek ya. Terus habis itu waktu saya sistem itu sudah diubah sesuai dengan kebutuhan saya misalnya gitu, dan saya sudah lebih awam lebih familiar ya. Nah, nanti di post-testnya pasti lebih cepat. Nah, itu juga bisa ya, Raka. Jadi tergantung pada disesuaikan dengan rumusan masalah tadi. Oke Bu, terima kasih. Menjawab ya, Raka. Iya, terima kasih. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Ini catatan penting ya, karena di bab 4 itu full of tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Jadi tolong perhatikan judul tabel dan gambarnya ya, sesuaikan dengan pedoman TA. Misalnya, oh gambarnya 4.2, artinya gambar itu ada di bab 4 nomor urut 2. Atau tabel 4.2, artinya tabel ada di bab 4 nomor urut 2. Ya. Kemudian seluruh tabel dan gambar itu harus diuraikan dalam paragraf. Ya. Kemudian penjelasan dalam paragraf harus menyebutkan judul tabel dan gambar. Contoh untuk kalimat di poin 2 dan 3 misalnya. Misalnya saya pakai ini ya, teman-teman. Gambar prototype ini ya. Nah, gambar ini kan hasil SS. Nah, itu coba saya uraikan ke paragraf. Berdasarkan gambar 4.2, dituliskan bahwa prototype sistem registrasi ini terdapat logo perusahaan ya sebagai identitas perusahaan. Serta ada menu pendaftaran untuk anggota masuk lebih jauh ke dalam aplikasi ataupun anggota baru yang akan membuat akun baru pada pemilihan menu create account ya. Jadi saya coba untuk memparagraf atau mengata-ngatain gambar ini, saya misalnya gambar 4 titik ini nomor gambarnya salah ya teman-teman. Jadi misalnya gambar 4.69 ya, pada gambar tersebut terdapat menu registrasi ya. Di menu ini ada logo, kemudian ada fitur masuk, dikaitkan dengan juga Google. Nah, misalnya gini. Nah, kalian bisa uraikan manfaatnya apa? Ya, jadi biar kata-kata yang menjelaskan gambar tersebut lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya gini, Bu, gambar tabel saya terlalu banyak, gimana ya? Biasanya kan gambar prototipe itu banyak juga ya. Itu nanti penyusunannya tergantung pada peneliti dan bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing. Misalnya, saya mau fitur di menu registrasi gitu ya. Ada apa saja di situ, gambar fiturnya saya jadikan satu, berarti gambarnya itu secara keseluruhan. Nah, itu juga boleh. Jadi penjelasannya juga secara keseluruhan. Ada yang satu tampilan satu screenshot, satu tampilan satu screenshot itu juga ada. Nah, itu semua tergantung pada
gaya bahasa si peneliti dan didiskusikan dengan dosen pembimbing, ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Izin bertanya Bu, terkait yang barusan dimention, kayak misalkan kita mau pada bab 4 kan bikin script nih Bu, misalkan. Itu di bab 4 ngejelasin tiap line code atau tiap kumpulan code-nya berarti itu sesuai dengan gaya penulisan peneliti sama hasil bimbingan dengan dosen pembimbing ya Bu? Mm-mm. Oke, Iya. oke. Mm-mm. Jadi gini, penyajian bab 4 kan dibebaskan ya. Itu semua disesuaikan dengan peneliti, gaya penulisan peneliti dan dosen pembimbing. Begitu. Ya. Mau datanya, Pak, data saya misalnya kamu ambil yang 2002 gitu. 2020 sampai 2024 gitu ya, misalnya. Berarti kan ada 5 tahun nih. Nah, kamu ambil semua nih datanya dan banyak banget kan pasti ya data sahamnya. Nah, kira-kira saya mau ambil di bulan-bulan yang memang dia sahamnya lagi naik. Nah, itu kan juga perlu dianalisis ya, Hafiz. Misalnya gitu. Nah, kamu bisa cantumkan data-data penting itu langsung ke dalam bab 4. Data mentahnya di mana? Kalau data mentah itu terlalu banyak yang kamu lampirkan, kamu diskusikan aja dengan dosen pembimbing. Apakah memang pada bulan itu saja yang memang sahamnya lagi tinggi atau di hari-hari tertentu ya yang memang pergerakan sahamnya itu cukup fluktuatif. Nah, itu juga bisa ya. Tapi dengan catatan ketika kamu memilih analisisnya itu di waktu-waktu tertentu, kamu tuliskan juga di batasan masalah ya. Jadi analisis saham di sini hanya pada saat saham di bulan-bulan yang saham itu naiknya cukup fluktuatif. Nah, kayak gitu ya. Sehingga di batasan masalahmu tuh sudah tergambar, oh berarti penelitian ini hanya dikhususkan untuk bulan-bulan tertentu saja. Kayak gitu. Di bab 4-nya, ya udah, kamu tuliskan poin-poin pentingnya aja, terus kamu analisis. Begitu. Jelas nggak, Hafiz? Jelas Bu, tapi kalau untuk kodenya sendiri itu kira-kira dijelaskan secara keseluruhan atau line per line Bu? Kayak misalkan analisis bulan keberapa misalkan, itu kan pasti pakai kode agak misalkan pakai 40 line. Nah itu ngejelasinnya kayak satu line line ke 41 itu gunanya buat apa atau langsung dari 1 sampai 41 dijelasin secara keseluruhan gitu Bu? Itu nanti tergantung sama kamu, Hafiz ya. Jadi rumusan masalahmu itu gimana? Apakah memang kamu perlu mengkodekan per line, gitu kan? Menganalisis per line atau ya udahlah, ini pokoknya semua jadi satu saya bahas. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi sesuaikan lagi ke kebutuhan kamu berdasarkan rumusan masalah, tujuan, manfaat, kayak gitu. Ya. Yang terpenting menurut saya cantumkan secara detail. Detail itu kalau misalnya kalau 40 itu kan dianalisis ya capek banget gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya itu menjawab rumusan masalah dan itu harus. Tapi kalau misalnya 40 ini nggak terlalu perlu juga sih gitu. Ya udah ambil aja yang ini. Yang terpenting nanti dosen pembimbingmu ACC, terus ketika kamu ditanya oleh dosen penguji, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Gitu harus ya. Oke baik Bu, bisa dipahami, terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Nah, oke. Teman-teman ada tugas satu ya. Nanti boleh kirimkan progres penulisan proposal TA yang udah di ACC dosen, kemudian sama penyusunan bab 4. Bab 4 ini yang memang udah ujian proposal ya. Jadi saya mau cek sejauh mana progres kalian sampai besok ya. Tanggal 11 Maret jam 8. Nah, saya mohon maaf teman-teman, saya dari pagi itu coba Elena agak lemot banget ya. Saya nggak tahu, teman-teman juga nggak? Agak lemot banget untuk upload materi dan buka slot
pengumpulannya. Tapi insya Allah malam ini saya usahakan sih semuanya udah bisa diakses ya, kecuali rekaman mungkin besok ya. Saya baru bisa dapat apa namanya? Oh iya benar. Ya, jadi baru besok saya dapat linknya dari BHK. Jadi insya Allah rekamannya menyusul, tapi untuk PowerPoint, kemudian slot tugasnya insya Allah saya akan share malam ini ya. Jadi teman-teman masih bisa mengirimkannya besok. Ini nggak pakai mikir ya teman-teman. Jadi progresnya di sampai terakhir itu yang mana itu yang apa namanya bisa dikumpulkan. Oke? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nggak ada? Bentar, saya tanya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mbak Azra? Sudah cukup, Bu. Cukup ya. Baik, teman-teman, tolong nanti kalau misalnya ada masalah, misalnya, Bu, saya mau ke repositori NF untuk melihat penyusunan bab 4-nya, gitu ya. Ada kendala apapun terkait repositori, bisa nanti hubungin Mbak Azra, ya. Atau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, ngechat ke saya agak lemot, gitu kan, slow respon, kalian juga bisa menghubungi Mbak Azra. Oke? Nah, saya stop dulu.